Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Zaman. Teman-teman semua, kali ini kita akan sama-sama belajar tentang GeoGebra ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja ya kita ke materinya. Nah pertama kita buka browser kita. Di sini saya menggunakan Opera Mini ya. Kalian bisa menggunakan browser apa aja, bisa Chrome atau bisa Microsoft Edge juga. Nah pertama kita cari dulu di tombol searchnya ini GeoGebra. Nah kemudian kita pilih GeoGebra Classic. Setelah terbuka GeoGebra Classic ini, kita buat tampilan 3D dulu ya teman-teman, dengan cara mengklik garis 3 ini nih di pojok sebelah kanan, terus kita klik view. Setelah itu kita centang 3D grafik. Sudah muncul ya tampilan 3D grafiknya. Kita perkecil dulu untuk tampilan 3D grafiknya. Nah kemudian kita hilangkan garis-garis yang ada di grafik dua dimensinya dengan cara memilih garis 3 yang di lingkaran segitiga ini. Kita hid di yang ini, kita menghilang, dan ini kita menghilang juga jadi polos ya teman-teman semua. Lanjut kita masukin fungsi turunannya di input ini dengan cara klik, terus kita masukin sintaknya F untuk fungsi ya, buka kurung 1/2 F X, Y dulu ya, maaf, sama dengan baru setengah X ditambah 5Y ditambah 3 misalkan. Terus kita enter. Nah di sini udah terlihat ya tampilan grafik untuk fungsi f y nya sama dengan f nya sama dengan 1/2 setengah X ditambah 5Y tambah 3. Ini fungsi grafiknya seperti ini ya grafiknya. Setelah itu kita akan mencari turunan dari X nya ya teman-teman. Turunan X nya kita masuk input lagi, terus kita masukin A kurung buka X, Y lagi, terus sama dengan, kita tulis di sini derivatif. Nah kita ini derivatif, terus kita cari derivatif dalam kurung conjunction koma variabel yang ini ya, kita klik. Nah conjunctionnya ini kita masukin fungsi F yang ini, kita masukin F. Untuk variabelnya, karena kita akan melihat variabel X dan dari X, kita tulis di sini X, kemudian enter. Nah kelihatan ya, jadi turunannya itu sama dengan 1/2 ya, setengah. Nah ini tampilan yang merah ini itu adalah turunan dari X nya ya, derivatif X nya. Kemudian untuk mencari yang Y nya, kita masukin lagi B sama dengan X, Y sama dengan derivatif conjunction koma variabel, terus masukin fungsinya F, variabelnya Y, kemudian enter. Sorry, ada kesalahan. Ini salah, maaf, gak pakai sama dengan ya.
B dalam kurung X, Y sama dengan derivatif F, Y. Ini yang merah ini turunan dari Y nya ya. Nah, selanjutnya kita buat tampilan untuk user bisa menginput fungsi mereka sendiri ya. Caranya kita klik dulu yang tengah ini, terus kita pilih A sama dengan 2 ini untuk masukin slider ya. Terus kita pilih input box. Kita bisa klik di sembarang tempat. Nah, untuk captionnya ini karena kita akan mencari fungsi, kita tulis di sini fungsi. Untuk linked objeknya kita bisa masukin yang objek ini nih, F, X, F dalam kurung E, Y ya. Nah, ini di sini ada nih. Kita klik yang ini, terus kita pilih oke. Terus agar si turunan ini yang merah 2 ini bisa dipilih mode atau enggak, kita bisa menggunakan fungsi checkbox yang ada di sini juga, di slider juga, untuk masukkan slider. Kita pilih menu checkbox, kita klik di sembarang tempat lagi, captionnya terhadap X, pakai sama dengan ya biar nanti kelihatannya rapi. Terus untuk select object in construction or cross prompting ini kita masukin yang ini nih, derivatif A nih. Setelah di sini multivariable conjunction A nih, derivatif F, X, kita pilih, terus oke. Nah, nanti jika ini nggak di checklist, maka dia akan ngilang sendiri tuh yang merahnya, yang X-nya ya. Kalau di checklist dia akan muncul lagi. Terus untuk yang ini sama, kita buat checkbox lagi, kita pilih di sembarang tempat lagi, di sini terhadap Y berarti ya. Sama dengan ya, jangan lupa ya teman-teman. Stacknya kita pilih yang B ini, conjunction B, terus oke. Nah, untuk ini kan bisa dipindahin ya teman-teman ya. Untuk bisa memindahkan si ini, terhadapnya ini, kita klik kanan dulu dalam di mouse kita, terus pick checkboxnya kita jangan checklist dulu, jangan centang dulu. Nah, baru kita pindahin. Nah, kalau dirasa udah oke, kita klik kanan lagi, terus kita pick checkbox lagi. Nah, selanjutnya untuk menampilkan hasil dari turunan F, Y atau F, X nya ini, kita bisa masukin yang namanya text box. Nah, di mana text box? Di sini lagi nih, di yang tadi kita masukin tombol fungsi checkbox ya. Kita klik lagi, terus ada yang namanya text. Nah, text ini kita klik, terus kita klik di sembarang tempat lagi. Habis itu kita buang dulu yang ininya deh, kita ke advance. Nah, kita masuk ke yang ada logo GeoGebra-nya nih, kita klik. Nah, kita pertama itu kita masukin dulu yang A, yang merah ini nih, yang A, karena kita akan melihat fungsi dari A. Terus oke. Nah, udah muncul ya 1/2. Klik kanan lagi, ya udah nggak di lock. Kita pindahin biar agak pas sama dengannya nih nanti. Oke, terus kita masukin yang Y nya sama advance juga, ke gambar GeoGebra lagi, terus kita pilih B, kemudian oke. Kita pindahin lagi nih si 5-nya biar rapi. Oke, udah kelihatan ya. Nah, ini caranya untuk membuat checkbox dan untuk masukkan fungsinya ya. Nah, misalkan kita akan membuang ininya nih, yang sebelah paling kiri, agar kalian lebih rapih dan lebih ringkes juga ya tampilannya. Kita bisa kembali ke menu garis 3 ini, terus view-nya kita, algebra-nya kita checklist, maka akan hilang. Ini kita bisa digedein lagi ya untuk 3D-nya nanti.
biar kelihatan lebih jelas juga. Oke. Nah, kemudian kita kasih judul di sini biar nggak polos-polos amat. Kita kasih judul ke menu ini lagi, terus ke menu teks. Kita kasih judul turunan vektor turunan parsial. Oke. Dari sini dari agak di tengah. Nah, sekarang kita coba apakah fungsi yang tadi kita buat di Google ini berhasil. Sekarang kita ganti fungsi yang 1,5 x ini ya, kita ganti semua, misalkan kita ganti 3x ditambah 5y misalkan. Bentar. Nah, berubah ya teman-teman, merahnya tuh. Sekarang dia lebih ke atas. Nah, misalkan kita ingin melihat yang X-nya aja, kita jangan checklist yang Y-nya berarti. Nah, akan kelihatan yang X-nya aja nih ke atas ini tuh. Terus kita misalkan ingin melihat yang Y-nya aja nih, yang X-nya nggak mau kita lihat grafiknya, tinggal kita checklist yang Y-nya, akan kelihatan. Oke teman-teman, mungkin sekian tutorial dari saya Nurul Zaman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.